Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai Mobile Object Oriented Programming. Pertama, apa sih bedanya Object Oriented Programming dengan Procedural Programming? Object Oriented Programming merupakan teknik dalam pemrograman di mana suatu program terdiri dari sekumpulan objek dan objek-objek tersebut dapat berinteraksi satu sama lain. Sedangkan Procedural Programming biasanya program hanya terdiri menjadi satu fungsi dan setiap fungsi dan variabel yang ada di dalam program tersebut dapat diakses dimanapun program itu mau. Jika kita ingin membuat asumsi, object oriented programming itu seperti rumah yang memiliki banyak ruangan. Tiap-tiap ruangan memiliki fungsi-fungsinya sendiri, seperti kamar tidur memiliki tempat tidur, kamar mandi memiliki baskom air, dan sebagainya. Sedangkan procedural programming itu seperti rumah yang hanya memiliki satu ruangan, di mana di dalam ruangan tersebut terdapat semua fungsi yang biasanya ada dalam rumah. Jadi kasur, tempat untuk memasak, serta baskom ada dalam satu ruangan. Oke, untuk video pertama adalah Introduction to Java Programming. Kita akan membahas data type, input dan output, serta operator. Oke, sekarang kita akan membahas struktur dari bahasa Java. Pertama, kita akan mendeklarasikan kelas di mana program kita akan dibuat. Di sini bisa kita lihat public merupakan akses modifiernya, kelas, lalu nama dari kelas tersebut. Kemudian kita bisa melakukan deklarasi variabel. Setelah deklarasi variabel, barulah kita melakukan pembuatan metode atau fungsi. Lalu setelah metode atau fungsinya jadi, baru kita membuat main function. Main function itu tempat di mana program kita berjalan. Pertama, kita ingin tahu nih, apa itu kelas. Kelas itu bisa dibilang sebagai wadah di mana codingan kita, kode-kode kita disimpan. Kelas itu berisi kumpulan variabel, biasanya disebut state atau kelas variabel. Nah, buat mengakses variabel yang ada di dalam kelas, kita menggunakan metode buat ngambil dan manipulasi variabel tersebut. Untuk mendeklarasikan kelas, biasanya kita awal dengan access modifier. Access modifier itu gimana sih kelas ini pengen diakses, bisa di mana aja nih diakses, bisa di semua kelas kah, cuman bisa di satu file itu kah, atau sebagainya. Lalu diikuti dengan keyword kelas dan akhirnya nama kelas tersebut. Sebelum kita lanjut, saya akan memberitahukan apa yang membedakan kelas dengan objek. Oke, sekarang kita akan membuat kelas di dalam Java. Nah, pertama kita declare dulu nama kelas tersebut. Kita declare kelas dengan nama binatang. Nah, sekarang apa nih yang ada di dalam kelas binatang ini? Nah, yang ada di dalam kelas binatang tuh, pertama kita ingin ngedeclare state dari kelas binatang ini. Pertama, variable. Misalnya kita pengen tiap objek binatang punya namanya sendiri-sendiri. Jadi kita declare aja nih variabelnya. String nama. Kemudian apalagi yang binatang punya? Oh, umur nih. Kita masukin state umur. Terus kira-kira apa lagi? Tiap binatang kan suaranya beda-beda. Coba kita tambahin deh variabel suaranya. Nah, sekarang kita tuh pengen bikin gimana nih caranya kita masukin data ke dalam variabel-variabel ini. Nah, buat bikin fungsi yang ngubah-ngubah data, kita pakai yang namanya method. Cara ngedeclare method, pertama kita declarein dulu nih access modifiernya. Mau itu bisa diakses di semua kelas kah, atau cuman bisa di kelas itu doang kah? Karena kita punya dua buah kelas di sini, maka kita declare aja jadi public. Jadi dia bisa di declare di kelas, baik kelas binatang maupun di kelas me.
Kemudian setelah kita ngedeclare access modifier ya, kita ngedeclare si metodenya ini pengen nge-return value seperti apa. Nah, kita kan pengen metode ini cuman buat ngubah data di dalam variabel. Jadi dia nggak akan nge-return value seperti apapun. Maka kita jadikan return value-nya void. Void itu berarti dia tidak mengeluarkan return value seperti apapun. Kemudian nama dari metode ini. Biasanya di Java, metode yang merubah variabel itu dinamakan dengan set, kemudian nama variabel yang mau kita ubah, nama. Setelah itu kurung buka kurung tutup. Nah, di dalam kurung buka kurung tutup ini kita declare parameternya. Parameter tuh maksudnya data yang si user kasih buat dimasukin ke dalam metode. Nah, kan kita mau ubah nama nih, berarti kita pakai string name. Udah kayak gini, bisa tinggal langsung aja kita pindahin isi dari parameter name ke dalam variabel nama kita. Nah, buat variabel lain nih kayak nama, kayak umur dan suara itu bakal sama aja. Jadi bakal saya copy paste aja. Nah, tinggal kita ubah namanya jadi umur di sini. Ini age. Di sini set suara. Nah, sekarang kita sudah bisa merubah data yang ada di kelas ini. Nah, tapi gimana cara kita dapetin data-datanya ini? Nah, sekarang kita bikin metode lagi. Metodenya tuh mengembalikan return value dari variabel-variabel ini. Sama seperti tadi, public. Nah, bedanya karena kita ingin mereturn suatu value, kita return value-nya sesuai dengan variabel yang di atas. Jadi yang pertama return value-nya string kalau mau nge-return value nama. Sama kayak tadi ya, kalau kita mau masukin data kan namanya tuh pakai set suara. Kalau kita mau dapetin data, kita pakai get nama variabel yang kita mau. Nah, karena kita cuma pengen ngambil datanya, kita nggak perlu parameter, langsung aja tinggal kita return dah namanya. Buat yang lain kayak tadi sama, cuman tinggal ubah-ubah aja return state-nya. Jadi ini in, terus ini get age, get umur. Oke, sekarang kelas sudah kita buat. Sekarang kita ingin mendeklar objeknya. Maksudnya, jadi yang membedakan kelas sama objek nih apa sih? Kelas itu bisa kalian asumsikan sebagai tipe dari objek tersebut. Jadi misalnya tipe objek kita tuh binatang. Nah, objeknya adalah dari tipe itu kalian bisa ngambil apa. Jadi kan misalnya kita mau bikin suatu objek anjing. Anjing ini kan masuk ke dalam binatang. Jadi kelasnya tuh tipenya dan objeknya tuh kayak individunya. Untuk nge-declare objek baru, pertama kita masukkan nama kelasnya. Jadi nama kelas kita tuh binatang. Kemudian nama dari objek ini kita namakan saja anjing. Lalu sama dengan dan new binatang. Nah, biar gampang saya jadikan objek ini static. Jadi kita bisa tinggal ambil di mainnya. Oke, objeknya udah jadi. Sekarang kita mau ngubah variabel
dalam kelas objek ini. Jadi gampang aja buat manggil metode yang ada di dalam suatu kelas, kita tinggal panggil nama objeknya, nama objek yang udah kita declare. Karena nama objeknya anjing, jadi kita tulis anjing. Terus tinggal nama fungsi yang mau kita panggil atau nama metode yang mau kita panggil. Jadi set nama. Misalnya kita ubah namanya jadi anjing. Oke, sekarang variabel ini tuh udah berubah jadi anjing. Misalnya kita punya objek baru nih. Misalnya kita namain ini jadi kucing. Nah, terus kita set nama si kucing jadi kucing. Nah, sekarang kita punya dua objek yang beda. Satu tuh objek anjing dengan yang memiliki nama anjing, satu lagi tuh objek kucing yang memiliki nama kucing. Nah, sekarang misalnya kita mau ngambil datanya nih, kita ubah dia jadi satu objek biar enak dilihat nih. Nah, sekarang gimana nih kalau kita pengen ngambil data di objek ini? Nah, kita kan udah punya nih metodenya, yaitu get nama. Kita tinggal print out aja. Nama objeknya dan tinggal nama fungsinya, yaitu get nama. Jika kita run, maka keluar namanya. Baik, sekarang kita akan membahas identifier. Identifier ini intinya tuh cuma nama, jadi nama dari suatu elemen atau kayak misalnya kelas atau variable atau metode. Nah, identifier ini gak boleh berupa reserve keyword. Maksud reserve keyword tuh kayak kata-kata yang dipakai untuk melakukan suatu komen, kayak continue atau for. Itu kan dipakai buat kita ngoding, jadi nggak bisa dipakai. Terus nggak bisa null atau nggak bisa kosong. Terus nggak bisa boolean literal, maksudnya tuh nggak bisa true atau false, dan dia nggak boleh diawali dengan angka. Nah, sekarang kita pindah ke naming convention. Naming convention tuh gimana kita pengen nulis codingan kita. Sebenarnya naming convention tuh tidak berpengaruh pada codingan kita, tapi naming convention tuh berpengaruh saat kita bekerja dalam tim dan kita tuh codingan kita tuh bakal dibaca sama orang lain. Kan tiap orang tuh kalau misalnya tidak memiliki standar, cara mereka ngoding tuh bakal beda-beda. Nah, naming convention tuh dibuat supaya setidaknya kita tuh punya standar di mana setiap variabel, tiap kelas, tiap metode memiliki nama yang sama atau yang memiliki standar namanya. Jadi untuk kelas nih kita pakai upper camel case. Maksudnya tuh jadi setiap huruf dalam kata itu tuh dijadikan huruf kapital. Jadi misalnya ini nih, my program. Dia punya dua kata kan, my dan program. Jadi huruf awal dari kedua kata tersebut kita jadikan kapital. Untuk variable kita menggunakan apa yang namanya lower camel case. Sama kayak yang camel case di atas, bedanya kata pertama dari nama tersebut tidak kita kapitalkan. Kemudian untuk metode sama ya seperti variable. Nah, sekarang ada data type. Sama aja kayak bahasa pemrograman lain. Kita punya byte, short, int, long, float, double, boolean, karakter. Nah, sekarang kita akan membahas output pada Java. Untuk output di dalam Java disediakan 3 buah komen. Yang pertama ada print ln, dan printf. Apa nih beda dari ketiganya? Untuk print dan print ln, yang membedakan mereka itu cuma satu. Print itu setelah selesai melakukan eksekusi, udah keluar nih outputnya, dia nggak akan melakukan print new line. Maksudnya dia nggak akan nge-enter output tersebut. Kalau print ln, setelah dia melakukan eksekusi,
dia bakal langsung nge-enter outputan tersebut. Bisa dilihat seperti contoh nih. Di sini sistem out print ln. Kita cuman ngeprint halo doang, nggak ada slash n-nya atau nggak ada new line-nya. Nah, kita lihat di output, dia otomatis langsung ke bawah nih yang komen berikutnya, yang apa kabarnya. Nah, ketika kita pakai slash n, enternya jadi 2 kali. Kalau misalnya kita pakai print aja, bisa dilihat pertama halo, terus nggak ada new line-nya, langsung apa kabar. Sedangkan untuk printf itu dia tuh jadi kita ingin melakukan print mengikuti suatu format, suatu ketentuan tertentu. Jadi misalnya di sini nih, %.2f. Maksudnya tuh apa? Maksudnya tuh kita mau melakukan print pada variabel ini. Cuman kita pengen nih 2 angka setelah 1. Jadi 2 digit setelah 1 desimalnya. Jadi kita pakai %.2f. Bisa dilihat outputnya jadi 1.92. 1,92. Kemudian kita punya input. Input di dalam Java sedikit berbeda dari bahasa pemrograman lainnya. Di mana di Java kita perlu melakukan inisialisasi pada objek scanner terlebih dahulu. Kemudian kita memiliki input. Input di bahasa pemrograman Java berbeda dari bahasa pemrograman lainnya, di mana dia membutuhkan kita membuat objek scanner terlebih dahulu sebelum bisa melakukan input. Baik, kita coba saja pada program kita sebelumnya. Pertama, kita ingin melakukan import library yang memiliki kelas scannernya. Langsung saja kita tambahkan objek scanner. Untuk scanner kita memerlukan argumen system.in. Nah, oke, sekarang kita pengen bikin variabel baru buat menampung nama dari anjing ini. Oke, untuk mendeklarasikan input gampang, mudah saja. Tinggal kita nama sama dengan nama dari objek scanner kita, input user dot next. Kemudian setelah next adalah tipe data yang mau kita ambil dari inputan tersebut. Karena kita pengen string, untuk string komennya next line. Untuk tipe data lain biasanya mengikuti tipe data tersebut. Jadi misalnya kita pengen integer, tinggal tulis saja next int. Oke. Kemudian untuk set nama tinggal kita ubah ini jadi nama, terus kita print. Nah, untuk ngambil variabel dari anjing ini kita tinggal pakai aja metode buat dapetin namanya, get nama. Oke. Ini kita tambahin string dah di sini biar gampang dilihat. Oke. Dan keluar nama anjingnya berubah dengan apa yang kita input. Nah, bisa kalian lihat di sini metode input ada apa aja.
Yang berbeda tuh cuman string ya. String berubah jadi next line. Sedangkan yang lainnya ngikutin tipe datanya. Kalau mau boolean, next boolean, mau byte, next byte, mau double, next double, dan seterusnya. Kemudian kita punya arithmetic operator. Jadi ya ini operator-operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematika. Ya, tambah, minus, kali, bagi, modulus, dan lain sebagainya. Ini sama aja kayak bahasa pemrograman lainnya. Oke, kemudian kita punya logical operator. Logical operator ini operator yang kita pakai di dalam if biasanya. Jadi or, and, not, executive or, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya kita coba saja. Misalnya kita mau ngeprint nama anjing kita, cuman kalau umurnya tuh lebih dari 4 tahun tapi masih kurang dari 10 tahun. Jadi pertama kita dapetin dulu nama umur si anjing pakai metode kita. Umurnya lebih, jadi misalnya dia lebih besar dari 4 ya, jadi di atas 4 tahun. Dan dia masih di bawah 10 tahun. Kita baru print anjingnya. Misalnya enggak, gimana nih? Misalnya tidak, kita print aja. Misalnya anjing terlalu muda. Oke, kita coba start. Ada error. Oh, maaf, bukan get harusnya. Kenapa nih errornya? Oh ya, saya lupa kurung buka kurung tutupnya. Oke. Jadi masukkan nama dan keluar namanya. Misalnya kita ubah ini jadi 3 tahun. Nah, dia bakal keluarin anjing terlalu muda. Nah, apa nih yang ngebedain or, and, executive or, sama not? Kalau misalnya and, kedua operan, ini tuh nilainya harus 1. Maksudnya nilainya 1 tuh gimana? Jadi misalnya, ini nih, kan umurnya harus lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari 10. Jadi, ya umurnya tuh harus lebih kecil dari 4. Dan dia nggak boleh lebih besar dari 10. Kalau misalnya kita ubah nih lebih kecilnya jadi sama dengan 4, berarti dia tuh harus 4 tahun dan dia nggak boleh lebih kecil dari 10. Dan umurnya nggak boleh lebih kecil dari 10 tahun. Kalau misalnya kita ubah jadi or, nah kalau or ini berarti cuman salah satu operannya doang yang nilainya harus 1. Jadi misalnya contoh yang sama, dia tuh umurnya sama dengan 4, atau umurnya tuh harus 4 tahun, atau dia bisa juga umurnya tuh lebih kecil dari 10. Misalnya kita ubah nih jadi sama dengan 10, berarti umurnya tuh bisa 4 tahun atau umurnya bisa juga 10 tahun. Kalau executive or, kalau executive or ini dia tuh cuma salah satu doang yang bisa benar. Maksudnya tuh gimana nih? Jadi misalnya kita balik lagi, lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari 10. Nah, maksudnya tuh dia tuh gak bisa jadi 5 tahun, karena 5 tahun tuh kan lebih besar dari 4 tahun, dan dia juga lebih kecil dari 10 tahun. Nah, ini gak bisa. Tapi kalau misalnya 11 tahun, karena dia lebih besar dari 4 tahun dan dia tidak lebih kecil dari 10 tahun, maka dia bisa. Bagaimana dengan not? Kalau not, dia tuh tidak bisa bernilai 1. Maksudnya tuh
Gimana? Maksudnya tuh misal kita ubah nih, get umur tidak tidak boleh sama dengan 4. Jadi umur si anjing gak boleh 4, tapi boleh value lain. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 5, yang gak boleh cuma 4. Oke, relasional yang tadi lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Kemudian ada assignment operator. Assignment operator ini dipakai untuk memasukkan data ke dalam variabel atau nge-assign data ke dalam variabel. Jadi kayak contoh tadi nih, kita mau bikin variabel nama, terus kita masukin inputan user. Jadi kita nge-assign inputan si user masuk ke dalam variabel nama. Nah, kalau kayak yang kayak gini nih, plus sama dengan, min sama dengan, itu tuh maksudnya apa? Itu tuh maksudnya tuh jadi kita mau nge-assign data di variabel A ini, terus kita tambahin 3. Buat lebih gampangnya kita coba aja ke program kita yang tadi. Jadi misalnya kita mau bikin variabel baru, misalnya kita namain aja X. Terus isi dari X ini sama dengan misalnya 2 ya. Nah, terus kita pengen X ini kita tambahin sama umur si anjing. Nah, kita bisa langsung aja plus sama dengan anjing dot get umur. Nah, misalnya kita print maaf, harusnya bukan get umur ya, harusnya X yang mau kita panggil. Nah, kita masukin nama anjingnya dan dapat value-nya 5. Jadi value dari X sebelumnya nih 2 ditambahin umur si anjing 3, jadi 5.